Halo pemirsa, teman dan sahabat Prima Mandiri Channel. Jumpa kembali bersama saya. Di kesempatan ini, di pagi hari yang cerah, waktu menunjukkan pukul 6:45. Pada video kali ini, saya ingin memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengaktifkan nada suara, bukan nada dering ya. Kalau nada dering ringtone, kalau nada suara berarti sound tone atau voice tone. Yang saya maksudkan adalah nada suara alarm, nada alarm ketika kondisi baterai laptop kita sudah menipis, sudah low bat, sudah rendah. Misalnya sudah mencapai sisa power 10%. Nah, di saat sisa power 10%, alarm akan berbunyi sebagai tanda bahwa sudah saatnya kita harus mengecas atau mencharging baterai laptop kembali. Nah, hal ini sangat penting agar tidak terjadi, jangan sampai sering terjadi baterai habis dan laptop mati mendadak. Jika sering terjadi kasus laptop mati mendadak, maka kita khawatir bisa saja akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya hard disk laptop akan cepat bermasalah, ataupun mungkin akan menyebabkan kerusakan atau gangguan pada komponen-komponen laptop lainnya. Nah, bagaimana caranya? Berikut langkah-langkahnya. Cara pertama, kita klik tombol start, kemudian lanjut klik icon control panel pada start menu, kemudian kita lanjut klik tombol hardware and sound, kemudian kita lanjut klik tombol menu sound, kemudian kita lanjut klik tab sound. Oke, sebelum saya lanjutkan ke penjelasan detail selanjutnya, saya cancel dulu, nanti kita akan kembali ke sini. Nah, sekarang cara kedua untuk masuk ke menu jendela sound tadi. Cara kedua adalah klik tombol pencarian, ketikkan sound, kemudian akan muncul beberapa menu atau setting dari hasil pencarian Windows 10. Teman dan sahabat bisa membaca sendiri hasil penemuan, hasil pencarian dari Windows terkait pengaturan-pengaturan dengan kata kunci sound. Ada change system sound, ada sound recording berupa folder, kemudian ada sound setting, sound mixer option, choose your input device, choose your output device, manage output devices, manage input devices, dan terakhir lower the volume of audio apps when narrator is speaking. Kita klik saja tombol paling atas, yaitu change system sounds, merubah sound system, atau boleh juga klik tombol di sebelah kanannya, change system sounds, atau boleh klik tombol open di sini. Oke, silakan teman dan sahabat pilih cara mana yang
menurut kalian efektif dan praktis. Oke, silakan pilih salah satu dari dua cara tadi. Oke, sekarang sudah tampil pada layar video jendela sound. Kita langsung menuju ke tab sound. Kita tidak membahas tab yang di sebelah kanan dan di kirinya, playback, recording, communication. Kita akan bahas jika memungkinkan di lain kesempatan. Oke, kita fokus saja ke sini. Jadi bisa saya jelaskan di sini, pada jendela tab sound ada tombol sound scheme, skema suara. Adapun skema suara default dari Windows 10 adalah menggunakan Windows Default. Windows Default, jika opsi Windows Default ini tampil seperti ini, maka di bagian bawahnya ada keterangan Windows, asterisk, kalender, reminder, close program, dan seterusnya. Semua item ini muncul, ada simbol atau gambar speaker di masing-masing opsi di jendela program events, di kotak, maksudnya di kotak program event. Oke, coba kita cek. Jadi ada banyak sekali tuh teman sahabat ya, item-item. Tapi ada juga yang tidak aktif, tidak ada gambar speakernya. Yang ada gambar speakernya berarti di situ ada nada suara, voice tone. Oke, coba kita cek sampai habis. Banyak sekali itu ya komponen-komponen dari proses Windows. Oke, teman-teman bisa cek dan lihat-lihat sendiri nanti di komputer masing-masing supaya lebih dekat. Oke, kita coba misalnya di sini sound scheme-nya adalah Windows Default. Seperti asterisk. Untuk proses asterisk, bunyi voice tone-nya seperti apa? Dia menggunakan voice tone di bawah ini teman-teman, di kotak, di tombol sounds di bawahnya ini ya, menggunakan nada suara Windows background. Seperti apa sih suaranya? Kita tinggal klik tombol tes. Nah, untuk pilihan asterisk, bunyinya seperti berikut. Oke, kita coba yang kalender reminder, pengingat kalender, menggunakan voice tone Windows Notify Calendar. Bunyinya seperti apa? Iya. Oke, berikutnya coba close program yang tidak terdapat simbol speaker, gambar speaker. Di sini keterangannya none, tidak ada tone suara. Oke, tesnya nggak bisa juga. Yang bisa hanya yang ada tanda gambar speaker. Ini menggunakan sounds Windows foreground. Seperti apa? Oke, dan seterusnya teman sahabat bisa coba-coba sendiri ya. Oke, begitu seterusnya. Coba kita ke terakhir, sleep, menggunakan sound speech sleep. Oke, nah sekarang yang sesuai yang saya sampaikan di awal video, bahwa saya akan mengaktifkan nada alarm sebagai peringatan ketika baterai sudah mau habis, low bat. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita cari sound scheme yang tetap Windows Default. Kita cari proses yang namanya critical battery alarm. Nah, ini teman-teman ya, critical battery alarm. Seperti apa sound yang di settingan default dari Windows? Adalah Windows foreground. Nah, seandainya saya anggap saja nada suara ini kurang enak didengar, kurang bagus lah, kira-kira begitu ya, saya pinginnya dengan nada suara lain dah. Bisa kita ganti dengan cara buka tombol sound ini. Kita buka, ini banyak sekali koleksi nada-nada suara.
voice tone pada tombol sounds. Ada banyak ini, sekitar 10, 20, 30, ada sekitar 50-an lebih nada suara yang bisa kita pergunakan. Bisa kita ganti-ganti sesuai dengan selera kita masing-masing. Saya maunya untuk critical battery alarm menggunakan alarm 01. Suara alarm 01 seperti apa bunyinya? Ya, bagus sekali ini teman dan sahabat. Enak didengar. Jadi begitu nada suara ini terdengar, berarti kondisi baterai sudah waktunya minta di charging atau di cas kembali. Oke, jika setuju, kita tinggal lanjut klik tombol apply atau oke. Saya yakin teman dan sahabat semua sudah bisa terbayang dalam pikiran bagaimana cara mengganti suara dari item-item program event ini. Ini namanya program event ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya ulangi ya. Yang atas namanya sound scheme. Skema suaranya menggunakan Windows default. Tadi nggak ada modified, sekarang baru dimodified karena tadi saya modifikasi yang program event critical battery alarm, dan di bawahnya adalah sounds, jenis nada suaranya. Oke, ini pilihannya. Terus ini program event. Oke, ini program event namanya. Coba kita intip di kotak sound scheme. Tersedia 3 opsi. Yang pertama no sound, tanpa menggunakan suara. Jadi kalau kita pilih no sound, maka seluruh program events ini tidak bersuara. Jadi silent, full silent. Kejadiannya akan seperti itu. Terus ada 2 cuman. Tadi no sound dan Windows default. Ini muncul baru Windows default modified karena saya merubah salah satu program event. Oke. Saya kira nggak terlalu sulit ya teman dan sahabat sekalian. Oke, kita sudah dapat untuk critical battery alarm menggunakan sound alarm 01. Iya, mantap sekali, mantap jiwa. Oke, saya akhiri klik tombol sebenarnya sebelum saya akhiri teman-teman, jika kita menconteng ini berarti mainkan suara startup Windows. Jadi saat laptop baru kita hidupkan, karena di sini tidak aktif, maka tidak ada suara. Tapi kalau ini kita conteng, maka saat laptop baru dihidup, jalan berapa detik, berapa menit, nanti akan terdengar suara startup Windows. Mungkin teman dan sahabat semua sudah bisa terbayang ya maksud dari play Windows startup sound. Oke, tergantung teman, tergantung kalian mau diconteng atau tidak, sesuai selera. Oke, kemudian di menu sound paling bawah ini, jadi ini adalah nama-nama sound, voice tone, saya sebut begitu. Ini adalah file-file audio berekstensi, semuanya berekstensi atau bertipe kita cek di sini aja teman-teman ya. Kita klik tombol browse, saya lupa tadi. Oke, berekstensi wave files, file-file gelombang kalau kita terjemahkan secara letterlux. Wave itu artinya gelombang, files, file gelombang. Ekstensinya adalah .wav. Itu teman-teman, saya mau nyebutkan tadi lupa. Oke, kita mundur lagi. Jadi ini semuanya adalah berekstensi sounds, voice tone ini berekstensi WAV. Kemudian kita bisa menambahkan voice tone lainnya. Kalau saja kita punya koleksi voice tone yang berekstensi WAV, bisa kita gunakan teman-teman. Caranya ya kita klik browse, kemudian cari folder yang berisi nada-nada suara yang berekstensi WAV. Kemudian ya kita blok atau cukup klik foldernya lalu kita open. Nanti dia akan masuk ke
sini, akan masuk ke koleksi daftar sini nada-nada suara yang kita tambahkan. Kalau sudah, kita akhiri dengan klik tombol apply dan klik tombol OK. Selanjutnya ngetes laptop berjalan tanpa charger. Apakah betul begitu baterai sudah tersisa 10%, alarm ini akan betul-betul aktif atau berbunyi. Baik teman dan sahabat sekalian, sekian dulu video tutorial kali ini. Mohon maaf jika durasi video ini terlalu panjang. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman dan sahabat sekalian yang sudah berkenan menonton video ini hingga tuntas. Dan jangan lupa untuk dapatkan update video-video terbaru, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus mendapat update terbaru. Mohon maaf dengan segala keterbatasan dan kekurangan, dan saya akhiri. Jumpa kembali di video-video berikutnya. Salam.